Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu pembahasan perlafat yang terdapat dalam kitab Matan Ajurumiyah, ya. Al-kalamu wal lafdul murakabul mufidu bil watni. Apakah lafal tersebut itu jenis kalimatnya isim, fi'il atau huruf? Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa al-kalamu adalah kalimat isim, kemudian ma'rifat, mu'rab, mudzakkar, dan mufrad. Jadi ini adalah materi sebelumnya. Diketahui dari mufrad, kenapa? Karena menunjukkan makna satu dan tidak diakhiri ani, aini, una, ina, alif ta, baik atun atau atin. Tidak ada dalam al-kalamani. Jadi al-kalamu maksud kami, tidak al-kalamani, tidak al-kalamaini. Kesimpulan daripada lafal al-kalamu dari rumus utama, sebab di Amsalati itu ada rumus utama, di mana rumus utama itu adalah membedakan lafal tersebut apakah isim, fi'il atau huruf. Tentunya dalam hal ini bisa ditentukan dengan mengetahui tanda-tandanya isim, tanda-tandanya fi'il, dan begitu juga huruf. Kesimpulan daripada rumus utama yaitu al-kalamu adalah isim. Tentunya hal ini diketahui dengan tanda yang berada di awal yaitu al. Apabila yang kita temui isim, maka langkah berikutnya adalah penerapan rumus A1, A2, dan A3. Itu istilah-istilah yang ada di dalam metode Amsalati. Apa saja rumus A1? Rumus A1 adalah membedakan atau menentukan isim tersebut ma'rifat atau nakirah, mabni atau mu'rab, mudzakkar atau muannas, mufrad, musanna atau jamak. Itu rumus A1. Kemudian apa itu rumus A2? Rumus A2 adalah menentukan apakah termasuk isim fa'il, isim maf'ul, atau masdar. Apa dalam ini kaitannya atau gunanya? Isim fa'il adalah bermakna orang yang, barang yang, atau zat yang. Sedangkan kalau isim maf'ul bermakna yang yang ditolong, yang ditulis. Kemudian kalau masdar itu bermakna titik-titikkan, membawakan, melakukan. Itu ada di masdar. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi itu rumus A2, apakah isim fa'il, isim maf'ul atau masdar. Berikut rumus A3. Nah, dalam rumus A3 adalah merupakan rumus akhir daripada jenis-jenis isim, yaitu rumus A3 adalah menentukan susunan apakah isim tersebut itu atau lafal tersebut menjadi mubtada atau khabar. Itu rumus A3. Jadi rumus A3 adalah menyusun kalimat mubtada khabar pelengkap atau mubtada pelengkap khabar, atau khabar kemudian baru mubtada. Itu rumus A3. Dilanjutkan berikutnya rumus, setelah kita mengetahui rumus utama adalah isim, maka berikutnya rumus A1, al-kalamu adalah ma'rifat, kemudian mu'rab, mudzakkar, dan terakhir rumus A1 adalah mufrad. Ma'rifat karena al, mu'rab tidak serupa dengan huruf, mudzakkar tidak ada tanda-tanda muannas, mufrad menunjukkan makna satu dan tidak diakhiri ani, aini, una, ina, alif ta, baik dibaca atun atau atin. Melangkah pada rumus berikutnya adalah rumus A2. Menentukan tadi al-kalamu apa termasuk isim fa'il, isim maf'ul atau masdar. Baik. Rumus A2, tentukan lafal antara isim fa'il, isim maf'ul, masdar, atau bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, dan juga bukan masdar. Perlu diketahui dalam menentukan wazan tidak menghitung huruf tambahan. Seperti al tidak dihitung. Dalam contoh at-talibu
maka kalau tidak dihitung menjadi talibun. Kemudian alif nun at-talibani atau talibani umpama. Tadi al di sini tidak dihitung, alif nun juga tidak dihitung, maka tetap talibun. Ya nun at-talibaini atau talibaini, maka yang tidak dihitung ya nunnya. Begitu juga di sini ada alif lamnya juga tidak dihitung, berarti tetap talibun. Waw nun at-talibuna atau talibuna, maka tambahan-tambahan tidak dihitung. At-talibina atau talibina, at-talibatu atau talibatun. Jadi yang tidak dihitung al, ani, aini, una, ina atau alif ta dan alif ta. Jika terdapat dua tambahan maka semuanya tidak dihitung, seperti at-talibaini, al tidak dihitung, ya nun tidak dihitung. Ingat, tambahan yang berada di awal lafal hanya al, yang lain berada di akhir, yaitu seperti ani, aini, una, ina dan atun. Maka ini semuanya tidak dihitung. Dilanjutkan, setelah tahu bahwa itu huruf-huruf itu yang huruf-huruf tambahan dalam menentukan wazan tidak dihitung, maka kemudian kita tentunya harus hafal. Yang namanya mau mencocokkan atau menyesuaikan, maka harus hafal wazan-wazan isim fa'il, wazan-wazan isim maf'ul, dan juga wazan-wazan masdar. Baik, sebelum kita menentukan al-kalam termasuk isim fa'il, isim maf'ul atau masdar, maka kita urut dulu, sesuaikan. Wazan-wazan isim fa'il, fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun, kalamun, ini sudah jelas tidak cocok. Fa'ilun, huruf yang kedua berupa alif. Fa'ilun, huruf yang kedua berupa ya. Maksud kami huruf yang ketiga berupa ya. Muf'ilun, kalamun, muf'ilun, kalamun, jelas tidak cocok dengan wazan isim fa'il ini karena diawali oleh mim yang dhamma dan kalamun tidak ada mim yang dhamma. Baik, dilanjut. Muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, muftailun, mufa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. Ini tidak ada yang cocok dengan wazan-wazan isim fa'il. Jelas al-kalamu sudah bukan wazan isim fa'il. Kenapa? Karena tidak ada yang sesuai dengan wazan-wazan isim fa'il. Baik, kita cocokkan dengan wazan-wazan isim maf'ul. Maf'ulun, kalamun, tidak sesuai. Baru yang sesuai seperti mansurun, maktubun, maf'ulun, muf'alun, mufa'alun, mufa'alun, mufta'alun, munfa'alun, mutafa'alun, mutafa'alun, mustaf'alun. Tidak ada yang cocok. Tidak ada yang cocok. Tentunya harus hafal dengan wazan-wazan ini. Wazan-wazan masdar. If'alun, ifti'alun, infi'alun, maksud kami if'alun, ifti'alun, infi'alun, istif'alun, taf'ilun, tafa'ulun, tafa'ulun, mufa'alatun. Tidak ada yang cocok dengan wazan-wazan isim fa'il, wazan-wazan isim maf'ul, dan juga wazan-wazan masdar. Kemudian kita simpulkan di sini ternyata al-kalamu adalah bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, dan juga bukan masdar yang tertulis dalam rumus itu tadi. Tidak ada yang cocok. Dengan demikian al-kalamu yang menentukan adalah kamus. Apakah bermakna isim fa'il, bermakna isim maf'ul atau masdar, maka yang menentukan kamus. Ingat makna tadi, kalau isim fa'il bermakna orang yang, isim maf'ul yang di, sedangkan masdar titik-titikkan. Apa saja yang ditentukan kamus adalah masdar dari madi 3 huruf, ini kamus yang menentukan. Kemudian masdar mim juga ditentukan kamus, dan jamak taksir serta jamid ini yang ditentukan kamus. Ternyata al-kalamu adalah termasuk lafal yang ditentukan oleh kamus, yaitu yang jamid.
Dilanjutkan berikutnya setelah rumus utama membedakan isim fi'il hurufnya, kemudian A1 ma'rifat nakironya dan seterusnya, dan A2-nya adalah menentukan isim fa'ilkah atau isim maf'ul atau masdarkah. Maka berikutnya adalah rumus A3, yaitu menjadikan susunan mubtada khabar pelengkap atau mubtada pelengkap khabar. Ingat, setelah mubtada tidak mesti langsung khabar. Khabar adalah pantas diberi makna itu atau adalah. Jika setelah mubtada tidak pantas bermakna itu atau adalah, maka bukan khabar, akan tetapi sebagai pelengkap. Dalam materi jilid 3 bahwasanya al-kalam ma'rifat, maksud kami karena sebelumnya sudah kita ketahui bahwa al-kalamu adalah ma'rifat, ma'rifatnya adalah dengan al. Maka kemudian apabila ma'rifat di awal kalimat itu menjadi mubtada, itu di dalam materi jilid 3 bab 1. Kenapa menjadi mubtada al-kalamu? Sebab ma'rifat di awal kalimat. Ma'rifat sebab apa? Sebab al. Dasarnya ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada'un zaidun wa adirun khabar. In qulta zaidun adirun man i'tadar. In qulta zaidun adirun man i'tadar. Kebanyakannya awal kalam mubtada bila isim khabar setelah mubtada. Jadi al-kalamu posisinya menjadi mubtada. Kenapa menjadi mubtada? Sebab ma'rifat di awal kalimat. Baiklah, sebelum saya lanjutkan pada pembahasan berikutnya, silakan Anda juga selain mengunjungi YouTube channel Mahfudz Rozi ini, tentunya dengan komen, like, dan share-nya. Tak lupa juga bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya. Selain di YouTube, juga Anda dapat juga mengunjungi website www.amsilati.com. Di situ adalah merupakan materi yang berbentuk artikel yang dilengkapi dengan dasar dan penjelasan yang secara berulang, tujuannya agar hafal dan faham. Baiklah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah setelah kita tahu bahwa al-kalamu tadi menjadi mubtada. Kenapa jadi mubtada? Sebab ma'rifat di awal kalimat. Kemudian mubtada itu hukumnya rofa. Nadamnya wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadaka raf'u khabarin bil mubtada. Sebab jadi awal mubtada rofa, sebab adanya mubtada khabar rofa. Yang merofakan khabar, maksud kami yang merofakan mubtada adalah amil ibtida sebab ada di awal. Kemudian yang merofakan khabar adalah mubtada. Jadi kalau yang merofakan mubtada adalah amil ibtida, sedangkan yang merofakan khabar adalah mubtadanya. Dengan demikian maka dapat kita ketahui kenapa dibaca mu, tidak al-kalamah dalam susunan ini. Maksud kami tidak dibaca al-kalami tapi dibaca mu, sebab al-kalamu posisinya menjadi mubtada. Sedangkan mubtada hukumnya rofa. Tanda rofanya dengan apa? Dengan dhamma mu. Kenapa dengan dhamma? Karena al-kalamu adalah termasuk isim mufrad. Ma'rifat sebab apa al-kalamu? Kenapa menjadi mubtada? Maksud kami sebab ma'rifat di awal kalimat. Ma'rifat sebab apa? Sebab al. Itulah yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan kita bersama yang belajar mendapatkan barokah daripada pengarang kitab Ajrumiyah Ibnu Malik serta penyusun metode Amsilat ini, dan juga mendapat barokah daripada semua guru kita baik dari belajar abatasannya serta mendapat barokah daripada kedua orang tua kita. Amin amin Allahumma amin. Kehilafan dan kesalahan silakan melalui kolom komentar atau WhatsApp yang sudah ada, agar keterangan jika ini salah tidak menyesatkan pada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.